Salam tetap sehat. Ayo makan cerdas. Mari sehat untuk keluarga dan Indonesia yang lebih baik. Video ketujuh ini akan membahas prinsip nutrisi komprehensif 7K yang keenam, yaitu prinsip keamanan. Perlu diketahui bahwa manusia makan untuk hidup. Artinya, apabila manusia makan dan justru meningkatkan risiko kematian, maka makanan tersebut seyogyanya tidak disebut sebagai makanan sehat. Hal ini menyebabkan persyaratan makanan yang sehat. Salah satunya adalah bahwa makanan tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur atau senyawa kimia yang berbahaya bagi manusia, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Paling tidak, ada 3 hal yang menyebabkan makanan kita berpotensi berbahaya, yaitu yang pertama adalah polutan atau pencemaran yang terdapat di dalam bahan makanan. Yang kedua adalah senyawa-senyawa kimia tidak alamiah yang ditambahkan ke dalam bahan makanan dalam proses pengolahan atau proses industri. Dan yang ketiga adalah kuman-kuman penyebab penyakit yang ada di dalam bahan makanan. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama adalah polutan atau pencemaran dari lingkungan yang masuk ke dalam bahan makanan. Dari jurnal Biomedicine dan Biotechnology diketahui bahwa merkuri dianggap sebagai salah satu bentuk polutan di alam yang paling berpotensi menyebabkan masalah kesehatan pada manusia karena memiliki toksisitas yang sangat tinggi dan mudah berpindah-pindah di dalam ekosistem. Anda mungkin masih ingat dengan Minamata disease, yaitu keracunan merkuri dari ikan di Teluk Minamata. Dan inilah awal merkuri dikaitkan dengan konsumsi ikan. Beberapa penelitian di Indonesia menyebutkan bahwa ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, tercemar merkuri. Walaupun penelitian ini menunjukkan bahwa dosis merkuri yang ada di dalam ikan itu belum cukup untuk meracuni tubuh manusia. Masalahnya adalah kemampuan tubuh manusia untuk memetabolisme merkuri itu sangat rendah. Disebut sebagai waktu paruh yang bisa mencapai 70 sampai 90 hari. Jadi maksudnya, seandainya merkuri masuk 10 ke dalam tubuh kita, maka untuk dikurangi menjadi 5 butuh waktu 70 sampai 90 hari. Masalahnya kalau kita makan ikan setiap hari, apa yang akan terjadi? Penimbunan atau akumulasi dan akhirnya penyakit. Salah satunya adalah amyotrophic lateral sclerosis atau penyakit kelumpuhan pada manusia yang berlangsung secara progresif karena kerusakan otak. Dan salah satu potensi penyebabnya adalah merkuri. Begitu pentingnya masalah merkuri ini, di mana negara kita justru belum banyak memperbincangkannya. Karena begitu penting, maka FDA dan EPA mengeluarkan rekomendasi. Yang pertama adalah jangan makan ikan yang besar-besar karena kandungan merkurinya lebih banyak. Yang kedua, makan ikan hanya 6-7 porsi saja per minggu, bukan per hari. Satu porsi ikan adalah sekitar 50 gram. Dan yang ketiga, rekomendasi yang ketiga adalah bila kita berada di negara yang tidak memiliki badan khusus yang mengawasi merkuri pada ikan, seperti di negara kita saat ini, maka rekomendasi makan ikannya hanya 3-4 porsi per minggu atau sekitar 150-200 gram per minggu. Itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Food and Drug Administration. Selain merkuri, maka masalah lain di ikan adalah pestisida. Kadang-kadang kita berpikir bahwa tumbuhanlah yang berpestisida. Memang hal tersebut benar, tetapi ikan juga sebenarnya sama halnya. Penelitian dari Lusak dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kandungan pestisida juga tinggi pada ikan, bahkan pada burung yang makan ikan. Belum lagi masalah-masalah yang lain terkait dengan pemberian hormon dan antibiotika pada ternak yang dapat meningkatkan risiko pencemaran bahan-bahan kimia dalam bahan makanan menjadi lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan makanan tumbuhan? Pada prinsipnya sama, tetapi kalaupun makanan tumbuhan terpolusi dengan berbagai senyawa kimia,
Tetapi kelebihan dari makanan tumbuhan adalah makanan tumbuhan juga memiliki senyawa-senyawa fitokimia yang dapat membantu manusia untuk mengatasi dampak dari pencemaran tersebut di dalam tubuh manusia. Dan ini tidak dimiliki oleh makanan hewani. Selain itu, kita masih dapat mengusahakan untuk mengurangi pemaparan pestisida, misalnya dengan tindakan mencuci dan tindakan-tindakan yang lain. Masalah yang berikut adalah masalah pengawet, perasa buatan, pemanis, pengental, pengemulsi, pengubah tekstur, dan lain sebagainya yang ditambahkan pada bahan makanan dalam proses pengolahan atau proses industrinya. Saya tidak akan membahas rinci, tetapi dengan menerapkan prinsip 7K, terutama prinsip kuantitas dan keanekaragaman, maka dengan bijaksana kita dapat meminimalisasi efek-efek yang tidak diinginkan dalam bahan-bahan makanan yang mengandung senyawa-senyawa kimia tertentu ini. Makan lebih banyak makanan alamiah, atur jumlah makanan olahan, dan jangan makan dari jenis yang sama berhari-hari lamanya. Dan bila tidak perlu makanan olahan, maka sebaiknya dihindari. Itu cerdas. Yang terakhir adalah tentang kuman penyebab penyakit pada bahan makanan. Seperti yang sekarang sedang kita alami, virus corona diketahui berasal dari hewan. Sehingga kita harus bijaksana dalam pemilihan bahan makanannya, terutama dalam proses pengolahannya. Masak dengan benar dan gunakan dengan bijaksana. Masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan prinsip keamanan ini. Tetapi pada prinsipnya, gunakan semua prinsip 7K ini untuk mendapatkan makanan dan diet yang aman bagi diri kita masing-masing. Makan cerdas adalah makan dengan memperhatikan prinsip keamanan. Sampai bertemu pada video berikut. Ayo makan cerdas.